untuk pagi hari ini. Instrumen regulasi itu adalah salah satu opsi saja untuk mendorong pembangunan yang lebih baik di Indonesia. Dia itu cuma satu opsi dari setidaknya ada 3 yang harus dilakukan secara paralel dan bersama-sama. Jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya instrumen regulasi yang ada di tengah, ini kita dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, itu salah satu opsi solusi saja. Pendekatan regulasi umumnya command and control, jadi artinya kita diatur gitu ya. Jadi, sifatnya tuh memaksa, kalau sudah ada aturannya maka kita harus mematuhi, kalau tidak mematuhi maka ada sanksi dan lain-lain. Tapi setelah mungkin hampir 20 tahun aku kerja ngurusin instrumen regulasi, aku semakin sadar bahwa nggak cukup, instrumen regulasi aja nggak cukup. Kalau di anak hukum ada istilah mati secara sosiologis. Dalam artian, undang-undangnya ada, peraturan perundang-undangannya ada, tapi tidak dipatuhi karena perilakunya manusia yang harusnya mematuhi itu tidak berubah. Dia tidak mengerti, tidak bisa dipaksa, dia mencari ngakalin gitu ya, ngakalin sistem, ngakalin peraturan. Itu kenapa kita butuh yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang pertama instrumen yang memanfaatkan ilmu perilaku, artinya balik lagi ke ambisi aku waktu kecil gitu ya, gimana caranya mempelajari perilaku manusia dan gimana caranya kita cari intervensi-intervensi yang juga bisa cukup efektif untuk memperkuat regulasi tersebut. Dan ada di sebelah kiri instrumen fiskal, ini juga yang ngomongin soal market. Makanya teman-teman sering dengar gitu ya, kalau kita mau bikin perubahan maka kita juga harus ambil personal action sebagai konsumen misalnya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, memang market atau pasar itu berbicara. Pada saat kita bisa melihat opsi-opsi yang lebih baik gitu ke depan, maka itu juga sangat membantu meyakinkan instrumen regulasi itu bisa diimplementasikan. Jadi mudah-mudahan ini mindset yang awal ini teman-teman juga bisa bareng-bareng ya kita ngelihat, oke ada Undang-Undang Cipta Kerja, tapi begitu ada Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ini udah cukup gitu? Apakah kita harus, apa ya, berhenti berusaha pada saat sudah ada peraturan perundang-undangan yang menurut kita sesuai, atau kita juga harus fokus hanya untuk memperbaiki instrumen regulasi itu? Atau kita bisa lihat dari angle-angle lain. Jadi mungkin itu yang pengen aku share, dari beberapa perspektif ya. Kita harus lihat instrumen regulasi, Undang-Undang Cipta Kerja di sini cuma salah satu opsi solusi yang harus dilengkapi dengan opsi-opsi yang lain, gitu kan. Nah, sekarang bagian pertamanya, Undang-Undang Cipta Kerja ini efisien atau tidak untuk tujuan yang ingin dicapai. Jadi, ini kita bukan ngomongin soal benar salah gitu ya, tapi kita pertama-tama mesti menggali kembali sebetulnya tujuan yang mau dicapai dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu apa. Dan kita juga harus mengembalikan kepada kita masing-masing, sebetulnya kalau kita mau bilang ini sesuai atau tidak sesuai, kita sendiri sudah punya bayangan yang ajak belum? Skenario idealnya itu di depan apa, seperti apa. Nah, aku mau kenalin dulu nih salah satu, tools yang aku suka banget gitu ya untuk mencoba memetakan apakah apakah instrumen regulasi itu udah sesuai kebutuhan atau belum. Jadi nanti teman-teman bisa cerita sendiri, bisa, membayangkan sendiri dari perspektif teman-teman. Jangan karena dikasih tahu Gita, itu berarti salah gitu ya, karena kasih tahu Gita itu berarti benar. Tapi dengan menggunakan tools ini harapannya teman-teman bisa juga menggali assessment, sendiri gitu. Ini tools namanya Regulatory Impact Analysis. Jadi kalau kita mau lihat apakah instrumen regulasi sudah sesuai dengan kebutuhan tujuannya, kita bisa pakai 3 langkah ini. Langkahnya kelihatan simple, tapi sebetulnya inilah yang menurut aku sebagai mahasiswa apalagi gitu ya, bisa menjadi patokan kalau kita mau kasih input sama sesuatu. Nomor satu, kita sudah tahu belum permasalahan yang mau di-address oleh Undang-Undang Cipta Kerja? Coba aku mau ini dong, mau ngajak teman-teman main di chat box juga gitu ya, kalau misalnya, ngelihat dari perspektifnya teman-teman, kira-kira apakah permasalahan yang mau dipecahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja? Boleh nggak ditulis, kira-kira kalau menurut teman-teman, permasalahan apa sih yang waktu awal banget dibikin RUU Cipta Kerja, Omnibus Law ini, permasalahan apa sih yang mau dipecahkan oleh pemerintah Indonesia? Yuk, aku kasih 1 menit yuk buat isi di chat box. Kira-kira kalau menurut teman-teman, permasalahan yang mau dipecahkan oleh Omnibus Law gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja dulu apa? Oke, ada birokrasi yang rumit, menciptakan lapangan pekerjaan, regulasi yang berbelit. Ayo, ada lagi teman-teman? Silakan silakan.
Lanjut lanjut, jadi kita juga bisa bareng-bareng meng-assess dengan cukup objektif nih gitu. Apakah ini udah tepat atau belum sih dari sisi penentuan tujuan? Oke, ada lagi? Sambil nunggu ya, aku sambil bacain, yang tadi birokrasi, regulasi, dan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahan apa yang ingin dipecahkan, misalnya di sini di permasalahan A tadi ya, birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit, ada istilahnya regulation atau hyper regulated Indonesia itu. Jadi kebanyakan peraturannya, udah sampai bingung gitu ngikutinnya dari atas sampai bawah. Yang mana sih yang harus diprioritasin dan lain-lain gitu ya. Yang nomor 2 tadi penciptaan lapangan kerja. Sekarang kita masuk ke yang bagian pertama gitu ya. Tujuan utama dari pengaturan itu sebetulnya apa? Oke, kalau kita mau memecahkan permasalahan regulasi yang berbelit atau birokrasi yang berbelit, apakah betul bisa dipecahkan dengan peraturan lagi gitu kan sebenarnya. Tujuan utamanya di sini kita ada beberapa contoh gitu ya. Apakah ini tujuannya mau bikin kepatuhan publik supaya jangan terlalu banyak bikin regulasi atau mengatur kepatuhan buat aparat sipil negara supaya tidak berbelit-belit misalnya. Itu cukup atau tidak? Atau sebetulnya yang ingin teman-teman lakukan adalah dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan misalnya, adalah memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan tertentu supaya menciptakan lapangan kerjanya yang paling tepat misalnya, bukan yang merusak kualitas tanah, kualitas air gitu ya, tapi yang lebih tepat. Atau misalnya tadi aku sempat ngomong soal kinerjanya aparatur sipil negara gitu ya. Apakah jadinya panduan internal buat organisasi? Nah, kalau permasalahannya sudah ketemu dan tujuan utama dari teman-teman mau bikin aturan itu udah ketemu, baru masuk ke regulasi, instrumen regulasi yang sesuai apa? Apakah mau masuk ke peraturan perundang-undangan? Apakah mau masuk ke kebijakan dan lain-lain. Nah, ini bisa kita pakai nih, Undang-Undang Cipta Kerja itu sesuai atau tidak sih untuk mengadres permasalahannya dan tujuan utamanya. Yang paling penting juga teman-teman, sudah ada analisa atau belum terkait dampak dari regulasi yang sudah ada sekarang. Jadi, pada saat kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga mesti lihat apakah sebelumnya tuh dianalisa nggak sih gitu yang udah ada sekarang seperti apa? Karena aku sendiri dulu personally 2 tahun yang lalu jadi supporter yang paling pokoknya semangat banget aku dengan ide Omnibus Law ini karena memang aku ngerasa secara sistem peraturan perundang-undangan kita hyper regulated gitu, terlalu banyak peraturannya dan gimana caranya kita bisa melihat itu disinergikan dan diintegrasikan. Tapi kalau kita ngelihat progresnya gitu ya, sekarang kita balik ke motivasi. Apakah betul jadi lebih ringkas gitu ya, kalau dari satu undang-undang bakal keluar RPRPres sama RPP 500 biji, itu makin mempersingkat atau makin memperumit sebenarnya gitu. Yang mana nih yang benar gitu. Jadi, kita mesti lihat juga gitu, tergantung dari, tujuannya tercapai atau tidak. Nah, sekarang motivasi dari pemerintah Indonesia sendiri gitu. Ada nomor satu, bawa investor, nomor 2 perluas lapangan kerja. Tapi jangan lupa nomor 3 bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja juga sebetulnya harus tetap melihat dari kacamata ekologis. Itu yang seringkali kita juga suka lupa gitu kali ya. Pada saat kita berpikir membuka lapangan kerja, menarik investasi, tipe lapangan kerja seperti apa dan tipe investasi seperti apa. Sebagai teman-teman mahasiswa, harapannya kita sendiri tidak hanya berhenti di nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Tidak berhenti di situ, tapi juga kita membantu melihat, oke, kalau tidak boleh seperti itu, maka semestinya seperti apa. Ada beberapa inspirasi yang bisa ditarik sama teman-teman ya. Indonesia itu sebenarnya sudah ada komitmen untuk penurunan emisi. Jadi di sini nih yang, esensinya kalau kita mau lihat Undang-Undang Cipta Kerja, apakah secara implementasi jadinya dia sesuai atau tidak dengan target nasional lain yang juga sudah menjadi komitmennya pemerintah Indonesia. Ada beberapa, sektor utama yang dijadikan prioritas untuk penurunan emisi, kehutanan, pertanian, energi, industri, dan limbah. Dari sini teman-teman bisa lihat nih ya, sebetulnya opsinya apa saja sih misalnya di kehutanan. Ada, keinginan untuk, memastikan bahwa, pengelolaan hutan alamnya itu lestari. Ada target untuk rehabilitasi hutan lahan, restorasi gambut, dan juga pengurangan deforestasi dan pencegahan karhutla. Kalau lihat dari RUU Cipta Kerja sekarang, apa betul dia tetap konsisten melihat target-target yang juga
disepakati oleh pemerintah Indonesia. Dari energi misalnya, apakah sudah pas Undang-Undang Cipta Kerja mengatur teknologi clean power dan menerapkan energi efisiensi? Apakah sudah mendukung betul penggunaan energi baru terbarukan di pembangkit listrik? Ini target-targetnya target nasional Indonesia ya, dari namanya Rencana Aksi Nasional untuk penurunan emisi gas rumah kaca atau RAN-GRK. Jadi bukan rencana aku, ini rencananya Indonesia. Kita tinggal lihat gitu, kira-kira kalau dilihat dari target-target ini, Undang-Undang Cipta Kerja dampaknya apa sih? Jadi teman-teman juga tahu gitu kalau mau komenin Undang-Undang Cipta Kerja itu angle-nya yang mana yang paling pas kalau teman-teman Sampurna University mau bikin assessment gitu ya, mau lihat dari sektor sumber daya alam ini sebagai inspirasi kira-kira sektor-sektor apa yang teman-teman bisa lihat dampaknya. Limbah misalnya, limbah juga berulang kali dicoba dibedah oleh teman-teman yang mengatur yang selama ini mengurusi aktivitas itu gitu ya. Apakah betul Undang-Undang Cipta Kerja itu secara garis besar mendukung penerapan pengendalian pencemaran sungai Priok. Sekarang setelah kita bedah ini semua gitu ya, kira-kira kalau menurut teman-teman, organisasi teman-teman juga masing-masing, halo? Masih kedengeran suaraku, Kak? Barusan kayaknya di mute. Oke, masih kedengeran ya? Kalau masih Masih Kak, kedengeran, masih. kasih sini dong. Oke, siap. Oke, kalau gitu. Jadi ini tantangan buat teman-teman masing-masing nih ya dari kota yang hadir dari kota mana, dari jurusan apa gitu ya, apa dan nantinya pengen berkontribusi seperti apa untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Balik lagi teman-teman bisa lihat kalau untuk sektor sumber daya alam ke 5 sektor utama ini. Karena Indonesia sudah punya target untuk menurunkan emisi, berkontribusi pada pencegahan perubahan iklim di 5 sektor ini, kehutanan, pertanian, energi, industri, dan limbah. Nah, sekarang aku bakal cerita dari perspektif aku gitu, karena kan perspektif aku sebagai asosiasi pemerintah kabupaten mungkin nggak sama perspektifnya teman-teman. Makanya aku tadi kasih kisi-kisi dulu, jadi teman-teman bisa lihat dari perspektifnya masing-masing mau mengerucut kemana. Kalau dari kami di asosiasi pemerintah kabupaten ini, kita melihat tentunya dari perspektif kewenangan pusat dan daerah untuk pengelolaan sumber daya alam. Ini sekedar ini aja ya bayangan ilustrasi buat teman-teman LTKL apa sih gitu. Jadi kita tuh ya koalisi ya forum sih asosiasi sebetulnya yang isinya adalah pemerintah-pemerintah kabupaten. Aku adalah kepala sekretariatnya. Jadi sebenarnya ini dalamnya isinya kabupaten-kabupaten yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi. Pure voluntary, sukarela gitu ya untuk bergabung di organisasi ini. Dan memang mereka juga terlibat langsung dari sisi mengimplementasikan berbagai program yang sudah disepakati. Total kita ada hampir 10 juta hektar wilayahnya di kabupaten-kabupaten kami. Dari 10 itu hampir 7 juta itu adalah hutan dan hampir 2 juta itu adalah gambut. Di dalamnya juga ada lebih dari 1 juta keluarga petani sebetulnya. Nah, yang kita pengen teman-teman mahasiswa juga melihat gitu ya peluang kontribusi dan konteksnya dengan RUU Cipta Kerja yang katanya menciptakan lapangan kerja baru adalah di lokasi-lokasi kabupaten kami yang hutannya bagus, gambutnya bagus, itu angka kemiskinannya juga tinggi. Nah, gimana caranya kalau memang betul ini untuk membidik peluang investasi, investasi tipe seperti apa yang harus kita pastikan masuk supaya tetap bisa jaga hutan, tapi tetap juga bisa menyejahterakan masyarakat gitu. Itu obsesinya gitu ya. Gimana cara melakukannya? Ini kabupaten-kabupaten kami gitu ya. Kami melihat peluang sebetulnya mengembangkan berbagai macam komoditas di tempat kami. Dari mulai kopi, kakao, karet, ada sawit juga, ada non-timber forest product atau hasil hutan bukan kayu, ada rempah, ada kelapa, dan banyak lagi. Komoditas-komoditas ini adalah komoditas yang tentunya seringkali kontroversial ya teman-teman, karena dia industrial. Tapi begini melihatnya, gimana caranya kita mempertahankan skema ekonomi yang bisa memastikan bahwa tadi hutan dan gambutnya tetap terjaga, tapi masyarakatnya juga tetap sejahtera. Ini harus ada balance-nya. Kalau tidak, nggak ada solusi untuk mendorong ekonomi lestari. Dan kita juga percaya bahwa ini hanya bisa dilakukan kalau dilakukan
dilakukan tadi balik ke prinsip dasar aku dengan gotong royong. Nggak bisa pemerintahnya saja, harus ada keterlibatan masyarakat langsung. Ini juga yang jadi komen kita utamanya untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Ada atau tidak sih kesempatan untuk masyarakat terlibat langsung di dalam penentuan kira-kira masa depan satu kabupaten itu seperti apa. Ini sekedar ilustrasi kalau secara global dan kita mau mengandalkan skema ekonomi lestari tadi, sebetulnya secara valuasi cukup besar. Kayak madu hutan aku juga baru tahu ya, 2025 estimasi market globalnya sampai 15 billion US dollar. Terus kelor gitu ya, moringa itu ternyata hampir lebih dari 10 juta US dollar. Jadi sebetulnya dari sisi peluang kita bisa mendorong berbagai hal ini, itu udah on track gitu ya dari sisi kabupaten kami. Nah, keluarlah konsep ini kan tadi seperti aku bilang, kalau kita mau komen Undang-Undang Cipta Kerja, kita harus ngebayangin kira-kira kalau menurut kita, dari perspektif kita, bayangan impian masa depannya kayak gimana sih? Kalau buat LTKL, bayangan mimpi masa depannya seperti ini teman-teman, di mana ekosistem dengan nilai konservasi tinggi, di sini hutan, gambut, kawasan kars, kawasan ekosistem yang penting lainnya gitu ya, termasuk tempat wilayah budaya yang dikelola sama masyarakat hukum adat, itu dilihat sebagai dapur yang harus dipertahankan supaya jangan sampai rusak. Kalau sampai rusak, itu nggak bisa lagi menghasilkan berbagai macam peluang untuk kita. Jadi ini bukan beban gitu ya, melindungi hutan, melindungi gambut itu bukan beban, tapi justru peluang gitu. Nah, itu dipadukan dengan konsep pertanian lestari yang tentunya sesuai sama prinsip-prinsip ramah sosial, ramah lingkungan, dan juga pesisir lestari. Kalau misalnya 3 itu dari sisi produksi sudah bisa, teman-teman, maka yang kita dorong adalah sebetulnya membangun industri pengolahan menengah. Jadi menengah ini yang tiernya teknologinya lumayan sophisticated, bisa menghasilkan produk bernilai tambah yang bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka skincare-an gitu ya, nggak lagi melihat misalnya nanas sebagai nanas aja, tapi nanas yang ditanam di kawasan ekosistem gambut supaya jangan sampai gambutnya harus dikeringkan karena ditanam sawit misalnya, itu tidak diolah sebagai nanas bulet-bulet aja, tapi itu diproses supaya bisa jadi bagian dari masker wajah yang kita pakai. Dengan cara itu nilai tambahnya bisa naik dan teman-teman yang di sana lebih termotivasi lagi untuk melindungi gambut melalui penanaman nanas misalnya. Nah, itu membutuhkan SDM yang pastinya berdaya saing dari daerahnya tersebut karena kita pengennya yang mengelola langsung masyarakatnya dan pusat R&D yang baik juga, pusat pengembangan dan riset gitu ya. Buat apa sih bikin industri pengolahan menengah emang benar bisa menghasilkan ekonomi lebih? Kalau dari koridornya orang teman-teman yang mengawal Cipta Kerja dari awal kan angle-nya tadi ya, investasi, pembukaan lapangan kerja. Kita ngerasa ini bisa kok buka lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang tepat gitu. Terus nomor 2, investasi, bisa cari investasi dari mana? Dari 4 sektor yang kemungkinan besar memberikan nilai tambah paling baik, seperti kesehatan, F&B, kecantikan, industri, dan teknologi. Juga pengembangan kondisi pemungkin seperti jaringan logistik misalnya gitu ya. Apakah cukup itu aja? Tentunya enggak. Di sini kelihatan jelas bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator dan regulator yang baik supaya bisa memberikan kepastian kalau satu gambar ini itu bisa dipenuhi dengan cara yang tetap konsisten seperti tadi, lingkungannya terjaga, masyarakatnya juga sejahtera. Jadi ini visi ideal kami nih teman-teman. Komen-komen kami terhadap Cipta Kerja itu melihat apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa mendukung visi yang sudah dibangun. Kayak apa sih? Ini masuk sedikit teknis ya, mudah-mudahan nggak bosan gitu. Tapi kalau kita lihat dari bagian industri pengolahan menengah ini, teman-teman bisa lihat juga hubungannya apa sih sama kewenangan pusat dan daerah. Saat ini kalau kita mau bayangin, kita mau bikin si desa yang ada di sini gitu ya, atau BUMDes bersama industri pengolahan menengah gitu kan. Anggapannya di sini kita bikin integrated farming gitu kan, yang baik gitu. Kemudian kita bikin waste to energy. Misalnya ada ternaknya, ternaknya diambil juga kotorannya dijadikan biogas, jadi energinya energi bersih, nggak perlu pakai batu bara misalnya. Itu juga. Kemudian kita aiming untuk membentuk produk yang ramah lingkungan dan ramah sosial, baik produknya maupun kemasannya. Jadi di sini produknya itu baik, tapi juga dikemas misalnya pakai alternatif
alternatifnya plastik seperti pakai pelepah pinang yang diolah jadi gantinya styrofoam dan lain-lain. Kalau kita mau mengerjakan ini, teman-teman, ada 3 dokumen perencanaan utama yang harus dimiliki oleh daerah. Yang pertama, tata ruang wilayah. Jadi setiap daerah punya kewenangan untuk mengatur kalau dibayangin petanya gitu ya, mana yang boleh dipakai produksi, mana yang harus dikonservasi, mana yang harus dijaga lingkungannya, mana yang harus dijaga untuk perumahan dan lain-lain. Itu namanya rencana tata ruang wilayah. Turun lagi, kalau lebih spesifik lagi, ada yang namanya rencana detail tata ruang. Turun lebih spesifik lagi, ada yang namanya kawasan strategis kabupaten. Nah, ini yang kita perjuangkan supaya sesuai dengan karakteristiknya daerah. Kalau Siak, misalnya sebagai daerah punya gambut yang begitu luas, misalnya, masa iya sih kita mau arahinnya batu bara ke sana gitu? Kayaknya nggak pas deh, harusnya tipe investasinya yang lain, dan harusnya itu diwadahi tata ruang yang jelas juga untuk memproteksi gambutnya. Yang kedua adalah rencana pembangunan, teman-teman. Jadi di sini ada kewajiban kalau di Indonesia ya, ada rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah. Itu artinya Indonesia ngerencanain 25 tahun ke depan tuh mau ngapain aja sih gitu kan. Yang jangka menengah 5 tahun ke depan mau ngapain aja sih. Daerah juga sama. RPJMD ini atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memperlihatkan prioritas satu daerah untuk membangun selama 5 tahun ke depan. Bagaimana kalau tadi kita balik ke konsep ekonomi lestari, harusnya rencana pembangunannya mereka juga sesuai dengan itu. Yang ketiga adalah nyambung banget RUU Cipta Kerja, rencana penanaman modal. Jadi kalau udah tahu tata ruangnya mau dikelola seperti ini, pembangunannya targetnya seperti ini, duitnya tuh dari mana? Mau pakai tipe duit yang kayak apa supaya berhasil? Itu yang benar-benar selama ini kita jadikan modal dasar ya teman-teman untuk menjadikan mimpi di semua kabupaten punya industri hilirisasi menengah berbasis alam yang dikelola oleh masyarakat secara ramah lingkungan dan ramah sosial itu bisa terlaksana. Jadi harapannya ini nyampe ya pesannya ke teman-teman untuk kita bisa memahami bagian ini. Kalau terkait Undang-Undang Cipta Kerja, jadi apa dong yang jadi masalah buat kami? Ada 3 hal yang jadi permasalahan utama, perencanaan, perizinan, dan pengawasan. Jadi bayangin kalau kita mau mengimplementasikan konsep yang barusan yang ini gitu ya, kan kita harus benar-benar punya kendali ya, daerah harus punya kendali terhadap bagaimana sih Siak mau mengelola gambutnya, gimana sih Kabupaten Sintang mau mengelola hutannya, gimana sih misalnya Komodo gitu mau mengelola daerahnya dia juga, itu harusnya perencanaan betul-betul secara kewenangan ada di daerah. Sekarang permasalahannya adalah prioritas nasional bisa mengalahkan perencanaan yang sudah disusun oleh daerah. Itu yang digariskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Tanpa kewenangan, gimana kita bisa menjamin prioritas rencana yang sudah ada itu sesuai dengan memang karakteristik dan mimpi pembangunan lestarinya masing-masing daerah. Padahal misalnya sudah ada dokumen yang justru memancing inovasi daerah seperti Undang-Undang Inovasi Daerah gitu ya. Kalau sekarang misalnya udah bagus-bagus bikin perencanaan, tapi kemudian dibilang, "Oh nggak sesuai sama prioritas nasional, kamu jangan tanam nanas." Padahal itu bagus buat gambut gitu ya, kamu tanamnya jagung. Nah, semua gambutnya jadi harus dikeringkan, habis gitu malah lebih rentan kebakaran. Gimana kalau seperti itu gitu kan? Tanpa kewenangan terutama untuk mengatur tata ruang wilayah, mengatur rencana pembangunan, dan mengatur rencana penanaman modal, maka daerah akan kesulitan untuk mempunyai visi dan pengaturan yang sesuai sama karakteristiknya. Yang nomor 2, permasalahan kita adalah untuk perizinan. Jadi saat ini perizinan kan sudah berbasis resiko sebetulnya, tapi resikonya itu sangat spesifik untuk project by project dan semuanya wajib gitu kan. Untuk rejim baru, maka daerah yang dianggap tidak memiliki resiko itu cuma cukup meregistrasi saja usahanya, tanpa perlu masuk ke rejim AMDAL, analisa dampak lingkungan. Nah, di sini ketakutan kita adalah gimana caranya ngejamin analisa resiko yang dibikin sama pemerintah nasional nih ya, bukan oleh daerahnya, itu juga memperhitungkan resiko-resiko tata kelola sumber daya alam. Jadi kalau kita balik ke peta yang tadi gitu kan, apa yang bisa menjamin kalau tidak resiko
konflik satwa misalnya karena ininya dipotong sembarangan gitu, atau resiko perebutan wilayah antar desa, atau resiko perebutan sumber daya alam karena airnya semakin lama semakin kering gitu. Itu siapa yang menjamin kalau nasional tuh bakal memperhitungkan itu gitu ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah rejim pengawasan. Jadi bayangin teman-teman antara satpam, polisi, sama CCTV. Kalau sebagai analogi, saat ini kewenangannya daerah untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya itu ibarat kata kayak CCTV gitu. Dia bisa memantau, jadi dia bisa kasih izin, dia bisa memantau dari jauh, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kasih kewajiban pelaporan buat pelaku usaha, nggak bisa menindaklanjuti kalau ada kesalahan, tidak bisa juga penindakan. Jadi bayangin kayak CCTV kerjanya cuma nyatetin doang gitu kan. Ada ini nih, ada pelanggaran, dicatat, lapor ke nasional, nasional yang baru boleh gerak. Seperti ini bukan cuma menurut kita ada resiko dari sisi kepastian hukum gitu ya, tapi juga ada resiko dari sisi pelaku usahanya. Kalau sampai ada apa-apa di lapangan, maka daerah akan sulit untuk bertanggung jawab. Jadi ini adalah 3 dampak utama kalau menurut kami dari perspektifnya ekonomi lestari versinya Kabupaten LTKL gitu ya, permasalahan utama yang disebabkan oleh, kondisi Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Gitu sih teman-teman. Kalau sampai sampai sini ada pertanyaan silakan ya, langsung ditaruh aja di chat box nanti kita bahas setelah ini. Tapi aku pengen sharing dulu kalau kalau dari kita permasalahan utamanya ada di 3 ini, sebetulnya kita balik lagi nanti teman-teman bisa cek, kolaborasi sama PSHK ini gitu ya. Menurut, kertas advokasi yang udah di-share gitu, sama teman-teman perumus juga, sebetulnya yang paling penting kalau dari perspektif kami gitu ya, nggak bisa melihat investasi atau kebutuhan ekonomi itu hanya sekarang aja, atau bahkan 10, 15 tahun ke depan. Para direktur eksekutif di perusahaan-perusahaan multinasional itu diajarin kalau bikin perencanaan 200 tahun, 300 tahun. Siapa yang bisa menjamin kalau pola kita mengelola saat ini gitu ya, untuk 200 tahun, 300 tahun ke depan bisa menjamin tanah Indonesia tetap subur, airnya Indonesia tetap bersih, dan udara kita tetap bersih. Kenapa 3 ini yang menjadi esensi kalau buat, kami di LTKL, mau bikin usaha apa aja, kalau tanahnya nggak subur, airnya nggak bersih, udaranya nggak bersih, nggak bakal berhasil. Jadi kalau kita lihat dari perencanaan ekonomi jangka panjang, juga ini yang harus diprioritasin gitu kan. Mau mengandalkan pertanian, mau perkebunan, mau pariwisata, mau apapun deh. Kalau tanahnya nggak subur, airnya nggak bersih, udaranya nggak bersih, itu akan sulit sekali untuk berhasil. Jadi skenario ekonomi ini yang kita coba tawarkan sebagai alternatif narasi gitu ya, di 3 hal yang tadi aku sebutkan, perencanaan, perizinan, dan juga pengawasan. Nah sekarang bagian terakhir, balik lagi kalau ada pertanyaan langsung aja ditaruh di chat box, nanti kita bareng-bareng bakal bahas di diskusi. Ini aku ngambil materinya dari teman-teman PSHK ya, tentang prosedur instrumen regulasi yang mungkin kurang tepat. Jadi balik lagi ke tadi, teman-teman mesti bisa bedain dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini masuk ke dalam rejim peraturan perundang-undangan. Tipe instrumen regulasi ada 3, peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan ada keputusan tata usaha negara. Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam rejim peraturan perundang-undangan, di mana ada hierarkinya. Jadi, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ada di sini, berarti di bawahnya akan ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah di provinsi atau kabupaten kota sebelum dia bisa diimplementasikan secara nyata. Jadi kalau ditanya, Undang-Undang Cipta Kerja udah keluar nih, udah bisa langsung diimplementasikan belum? Jawabannya adalah belum, karena dia membutuhkan serangkaian peraturan perundang-undangan untuk dapat diimplementasikan dengan baik dari PP, Perpres, dan juga Perda, begitu ya. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kita lihat hierarki ini, di atasnya undang-undang ada undang-undang dasar. Jadi, sebetulnya undang-undang Cipta Kerja tidak bisa dinyatakan sebagai satu instrumen regulasi yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan apabila dia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di Undang-Undang Dasar. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya, sebetulnya aturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai atau tidak sih dengan yang ada di Undang-Undang Dasar. Misalnya kalau nggak sesuai, jangan-jangan gitu kan. Nah,
Dari sisi arti hierarki ini juga yang buat kami penting di-highlight buat teman-teman adalah balik lagi ya, kalau undang-undangnya udah keluar berarti kita harus ngecek peraturan pelaksananya itu konsepnya kayak gimana, apakah masih bisa dikasih masukan gitu, apakah masih bisa kita kasih intervensi supaya lebih baik dalam implementasinya, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ya, secara prosedur itu kemarin Undang-Undang Cipta Kerja seperti apa. Jadi balik lagi ke undang-undang, itu ada beberapa tahapan. Ada perencanaan dulu, masuk ke penyusunan, masuk ke pembahasan, kemudian pengesahan, baru pengundangan. Di sini waktu awal harusnya cek dulu ya, Undang-Undang Cipta Kerja udah masuk belum ke Prolegnas gitu kan, Program Legislasi Nasional. Habis itu pada saat penyusunan ada naskah akademisnya atau tidak, RUU-nya itu disosialisasikan ke publik atau tidak gitu ya. Masuk ke pembahasan, apakah ada daftar inventarisasi masalah, ini DIM tuh daftar inventarisasi masalah yang jelas, dan juga ada pelibatan masyarakat. Sangat penting nih ya di pembahasan kita lihat konteks apakah masyarakat dilibatkan atau tidak. Kemudian pada saat kita ngomongin pengesahan itu balik ke presiden. Kemarin ada banyak anggapan bahwa presiden nggak usah tanda tangan, nanti juga kalau nggak ada tanda tangan nggak berlaku, apakah itu benar atau tidak? Nah, nanti kita cek ya. Dari pengundangan, baru kita masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi asumsinya Undang-Undang Cipta Kerja sudah melewati 5 tahapan ini, teman-teman. Nah, apakah dilakukan dengan benar? Rancangan undang-undang ada kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 2017 untuk diumumkan kepada publik. Teman-teman merasa nggak ada akses informasi pada saat teman-teman DPR sedang menggodok Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau tidak ada, kalau masyarakat susah untuk memperoleh naskah resmi, jadi ingat ya kemarin berubah-berubah terus kan naskah resminya, berarti DPR melakukan kesalahan di situ. Pada saat sudah disetujui, apakah boleh diubah-ubah, teman-teman? Jawabannya tidak boleh. Begitu sudah diketok gitu ya, udah disetujui, diketok, nggak boleh diubah lagi untuk substansi. Yang boleh dilakukan hanya untuk editing yang betul-betul sifatnya adalah teknis. Jadi kalau sampai ketahuan isinya ada yang berubah dan lain-lain, berarti tidak sesuai secara prosedur. Kalau Presiden nggak tanda tangan Undang-Undang Cipta Kerja gimana? Tetap sah atau tidak? Jawabannya tetap sah. 30 hari Presiden punya waktu untuk memutuskan mau menandatangani atau tidak. Tapi kalau tidak ditandatangani, undang-undang itu secara resmi tetap berlaku. Terus gimana? Kita bisa melakukan upaya hukum melalui uji material undang-undang ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta pembatalan. Jadi minta Pak Jokowi nggak tanda tangan kemarin itu nggak ada gunanya sebenarnya, karena tetap berlaku kalaupun beliau nggak tanda tangan. Bagaimana caranya? Nanti kalau kita mengajukan undang-undang untuk diuji formil, bakal dicek nih ya proses pembentukannya bertentangan atau enggak secara prosedur. Kalau sampai terbukti dia bertentangan, maka undang-undang dapat dinyatakan batal demi hukum. Yang kedua, undang-undang uji material. Jadi yang pertama tadi uji formil gitu kan. Yang kedua uji material untuk melihat secara substansi bertentangan atau enggak dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ini penting banget tadi untuk ngecek hierarki tadi ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu sesuai atau enggak, bertentangan atau enggak dengan Undang-Undang Dasar. Kalau sampai dia dikabulkan, maka ketentuan-ketentuan yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa jadi dinyatakan tidak mengikat. Kurang lebih seperti itu secara prosedur. Nah, ini aku mengingatkan aja teman-teman. Jadi, kalau kita lihat versi 5 Oktober, 14 Oktober, dan 2 November, bisa terlihat jelas masih tetap ada perubahan-perubahan ya. Apakah ini benar atau enggak? Nah, itu tadi balik. Kan nggak boleh diubah ya sebenarnya ya. Jadi jangan lupa kalau kita melihat adanya kesalahan-kesalahan seperti ini, artinya bukan cuma dari sisi material, tapi juga dari sisi prosedur, kita bisa punya basis untuk menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini posisinya seperti apa. Terakhir, langkah selanjutnya apa nih buat teman-teman kalau masih mau terlibat gitu ya? Tadi kita bisa memantau pastinya PSHK ada upaya juga untuk untuk uji formil dan uji material dari Undang-Undang Cipta Kerja ke MK, itu bisa teman-teman ikuti dan bisa berkontribusi di situ.
pemerintah juga sudah mengeluarkan portal resmi Undang-Undang Cipta Kerja yang di sini teman-teman bisa, tadi kan kita udah bahas hierarki ya, dari undang-undang terus turun ke peraturan pemerintah, turun ke peraturan presiden, itu teman-teman juga bisa langsung berkontribusi di sini. Jadi akan ada daftar rancangan peraturan presiden dan juga peraturan pemerintah modelnya kayak gini, teman-teman bisa download dan bisa kasih masukan. Udah banyak yang kasih masukan juga gitu kan, teman-teman bisa langsung kirim ke sini dan di sini ada button untuk upload hasil dari masukan. Jadi misalnya Sampurna University Pilar Hijau Nusantara mau bikin satu kertas kebijakan untuk komenin RPP soal pendirian badan usaha milik desa, tinggal di-upload. Itu adalah kanal informasi yang disediakan oleh pemerintah. Apakah pasti diterima? Belum tentu, harus dikawal teman-teman ya. Jadi jangan submit terus udah, tapi submit kemudian dicek udah oke atau belum gitu ya. Yang kedua ada effort juga dari tim serap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini effort independen sebenarnya dibentuk oleh beberapa teman-teman koalisi masyarakat sipil juga yang pengen kasih rekomendasi untuk RPP dan RPRPres yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Teman-teman bisa masuk kalau di Instagram namanya TSA_aspirasi, tim serap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kalau masuk ke dalam di sini teman-teman bisa langsung upload juga masukannya untuk masing-masing RPP dan RPRPres yang sudah ada. Apakah cukup itu aja? Aku belajar dari salah satu organisasi yang di mana aku juga aktif, Hutan Itu Indonesia. Sebenarnya kekuatan dari anak muda, teman-teman yang hadir hari ini, itu juga ya, selain kita bisa kasih masukan teknis dan lain-lain, adalah teman-teman juga bisa bikin kegiatan yang bikin semua orang semakin semangat. Gimana caranya kita menggaungkan ini secara komunikasi kemana-mana. Ini contoh-contoh prinsip yang dianut oleh Hutan Itu Indonesia ya. Jadi apapun itu, gimana cara kita menunjukkan bahwa ini tuh buat kecintaan untuk Indonesia. This is not kita mau protes pemerintah, kita benci sama pemerintah, bukan soal itu, tapi kita cinta sama Indonesia. Gimana caranya menunjukkan bahwa sebetulnya hal-hal yang kita usulkan itu adalah bagian kan sendirian, gotong royong sama teman-teman yang ada di sekitar kamu, sama organisasi yang ada di sekitar kamu, kita pasti open banget untuk sama-sama mencapai tujuan yang bareng-bareng. Bikinlah sekreatif mungkin, cuma teman-teman yang masih muda nih mungkin yang bisa kreatif gitu ya, dan kemarin juga waktu Undang-Undang Cipta Kerja banyak yang demo dan lain-lain, banyak yang pakai TikTok, apa segala macam. Itu kan sebetulnya untuk memastikan bahwa atensi publik itu diarahkan ke tempat yang tepat. Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman muda. Dan yang pasti akhir dari presentasi aku, walaupun tadi mungkin kayak mumet gitu, banyak banget yang dimasukin segala macam, tapi teman-teman nggak boleh lupa untuk selalu mengerjakannya dengan bahagia. Caranya mencari motivasi balik ke gambar foto aku waktu masih kecil, gimana sih tetap bahagia walaupun semuanya mumet gitu, teman-teman harus cari alasan di belakang kenapa teman-teman ingin mengerjakan ini semua. Untuk memotivasi teman-teman mengerjakan berbagai hal yang rasanya berat. Kalau itu belum cukup, gali lebih dalam lagi, kira-kira kenapa sih teman-teman ingin terlibat di berbagai upaya untuk memastikan masa depan sumber daya alam Indonesia, lingkungannya bisa terjaga, masyarakatnya bisa tetap sejahtera, Indonesia bisa menjadi negara dengan daya saing yang paling baik di dunia. Jangan lupa, mulai 2020 ini kita akan punya lebih dari 190 juta anak muda di seluruh Indonesia. Jadi betul-betul kita bisa jadi penggerak perubahan bareng-bareng buat negara. Kurang lebih dari aku itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silahkan. Mungkin masih ada sekitar 20-15 menit lagi. Saya kembalikan ke Mbak Tasya. Thank you banget. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Oke, terima kasih banget Kak Gita. Kompleks banget ya ini presentasinya. Aku benar-benar takjub dengan segala macam informasi yang sangat mendetail. Nah, oke Kak Git, kita langsung aja kali ya move on ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya gak ya? Silakan teman-teman bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Nah, Kak Gita, Silakan pengen kalau nggak tanya dong. ya. Aku pengen tanya, kan kita nih Omnibus Law ini untuk apa ya, untuk ibaratnya Omnibus Law ini kan sebuah produk hukum yang
yang raksasa ya, ibaratnya dia banyak banyak, memayungi banyak aspek-aspek yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kalau untuk, Mmm. dari sisi kemasyarakatannya sendiri, udah cukup terlindungi belum sih, Kak? Apalagi kan kita RUU Masyarakat Adat juga belum rampung, terus juga, RUU, PKS juga belum rampung, yang mana kalau misalkan ada proyek-proyek besar kayak proyek sawit segala macam, biasanya kan masyarakat adat atau apalagi perempuan itu kan paling rentan ya, Kak, untuk mendapatkan, eee, mendapatkan apa ya, mendapatkan pelecehan dari orang-orang yang ada di sekitar proyek itu. Nah, kira-kira tanggapan Kakak bagaimana, Kak, dari apa ya, dari proses pelegalan Omnibus Law yang sebenarnya, belum masih banyak miss? Mungkin dibalikin dulu ya, tadi tujuan utamanya dari Omnibus Law belum tentu itu loh. Jadi, Mmm, kan kita balikin lagi ke tujuan, jangan juga dipikir Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah yang bisa menyelesaikan semua masalah gitu, karena belum mhm, tentu. Karena tujuan utamanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya kan omnibus itu artinya adalah mengumpulkan berbagai macam, regulasi yang selama ini sudah dikeluarkan oleh Indonesia, melihat mana yang tumpang tindih, mana yang bisa disederhanakan, kemudian menjadi paket regulasi yang bisa lebih mudah. Tujuan utamanya balik lagi ke tadi, mungkin untuk peningkatan iklim investasi, untuk mencari lapangan kerja baru, dan lain-lain. Kalau dilihat dari tujuan dia yang seperti itu, sebetulnya untuk menjawab pertanyaannya Tasya, kita mesti lihat dari 11 klaster yang sudah dikeluarkan sebagai bagian-bagian, bagian-bagiannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, dari mulai kan ada yang kelola sumber daya alam ada, kemudian ada perikanan kelautan sendiri, ada lagi yang UMKM, ada inovasi dan riset, ada lagi untuk disabilitas dan lain-lain. Dari ke-11 klaster tersebut yang harus dilihat adalah efek-efek positif yang sebetulnya ingin dijaga oleh teman-teman. Tadi pertanyaannya Tasya untuk masyarakat adat dan perempuan gitu misalnya. Bagaimana harus dipastikan karena undang-undangnya sendiri tidak akan mengatur secara spesifik karena kan pasti pasti, yang dia walaupun udah 1000 halaman gitu ya, yang dia bisa atur itu pasti di kerangka, peraturan dasarnya saja. Untuk kita bisa memastikan itu diimplementasikan secara baik, itu tetap harus masuk ke koridor RPRPres, RPP, masuk ke peraturan daerahnya. Jadi kemarin aku juga ditanya, "Kalau untuk disabilitas sudah cukup atau belum?" Yang pertama, secara peraturan sekarang masih banyak yang dikeluhkan juga gitu ya, malah mencabut hak dan lain-lain. Tapi kalaupun Undang-Undang Cipta Kerja mengaturnya secara baik, kita tetap harus ngecek di bawahnya itu bisa diimplementasikan atau enggak. Karena banyak kejadiannya, misalnya nih, kalau undang-undang masyarakat adat berhasil masuk ke prolegnas udah cukup atau belum? Sebagai awal sudah cukup, tapi belum tentu bisa langsung terjamin secara implementasinya. I Kalau see. sekarang nggak masuk ke prolegnas, apakah berarti hak-haknya nggak bisa dilindungi? Jawabannya sebetulnya bisa. Karena kalau kita lihat dari koridor rancangan peraturan perundang-undangan yang tadi gitu ya, sebetulnya ada ruang untuk daerah-daerah melakukan perlindungan yang spesifik dibutuhkan oleh daerah tersebut. Misalnya contohnya aku kasih Kabupaten Sintang ya. Kabupaten Mhm, Sintang selama ini membantu masyarakat adat di sana untuk mengelola hutannya melalui skema perhutanan sosial yang sudah ada skemanya di nasional. Tapi kan itu ngurus izinnya lama tuh karena yang kasih izin nasional gitu kan. Sementara dia nunggu izin, gimana dong caranya biar dilindungi? Kabupaten Sintang lewat dasar Undang-Undang Inovasi Daerah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat bupati, kok surat bupati, peraturan bupati dan SK bupati untuk melindungi kawasan-kawasan yang lagi dimasukin pendaftarannya ke perhutanan sosial itu sebagai kawasan ekobudaya. Jadi mmm, walaupun secara skema nasional belum terlindungi, oleh daerah bisa dilindungi duluan gitu kan. Nah ini yang sebetulnya, inovasi-inovasi yang kayak gini nih Tasya, yang kalau dari komennya aku tadi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kita khawatirnya malah teredam gitu, karena daerah ngerasa, "Ya udah nggak usah ngurusin SDA saya lagi deh," gitu, "nggak usah ngurusin lingkungan dan ngurusin masyarakat saya, orang semuanya mau diambil ke pusat," gitu kan. Jadi lebih ke arah itu sih kalau dari sisi kita mesti lihat, tentunya masih banyak yang harus diperhatikan dari sisi terutama kalau kami ya, tipe investasi yang mau masuk, itu tipe yang kayak apa, itu safeguards-nya, mau ditariknya di mana. Kalau misalnya tadi rejim perencanaan, rejim perizinan, dan rejim pengawasan itu juga,
pendekatannya berubah gitu. Apakah kita bisa nih kerjasama bareng-bareng sama pemerintah di dalam RPP, di dalam RPRPres supaya memastikan ada kerangka pengamannya. Jadi harapannya kita nih ya yang konkret rencana penanaman modal di daerah yang udah ada dasarnya juga sebenarnya itu bisa memuat kriteria-kriteria seperti misalnya investasi yang masuk harus sesuai dengan daya tampung, daya dukung lingkungan di daerah tersebut. Investasi yang masuk harus menghormati hak-hak masyarakat adat. Hal-hal seperti itu menjadi hal-hal mendasar yang dijadikan panduan oleh pemerintah nasional ke daerah supaya daerah bisa bikin rencana yang lebih baik. Nah, hal-hal kayak gitu kita melihat sih sebagai peluang ya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau memang secara prosedur masih cacat, itu bisa diurus melalui tadi jalur uji material dan uji formil. Sementara dia diurus kan tetap ada nih barangnya. Jadi kita nggak boleh juga lengah gitu, harus tetap juga ikut kasih masukan ke Dijagain. peraturan Mhm. pelaksanaan. Jadi jangan yang kayak, oh kita sibuk aja ngurusin ini dibatalin gitu kan, tanpa sadar bahwa sebelum itu dibatalin yang proses ini tetap jalan dan kita tetap harus kasih masukan, kalau enggak nanti ketinggalan kereta lagi gitu. Oke oke. Keren banget jawabannya, Kak. Nah, oke teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Silakan bisa raise hand atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Ini mudah-mudahan nggak terlalu pusing ya Tasya, aku juga tadi berusaha. Te tapi aku suka sih, Kak, ini detail banget, jadi kita bisa, apa ya, bisa mengkaji si Omnibus Law ini secara objektif lah. Biasanya kan kalau di media sosial tuh itu, narasinya provokatif semua ya, Kak, rata-rata, jadi yang bikin panas otak. Tapi kalau di sini kan Sebenarnya bener-bener nggak ini, apa sebenarnya sih. tuh iya, apa ya, kalau dari aku mungkin yang penting teman-teman punya punya pemahaman kalau mau dikomenin, itu tuh mau dikomeninnya untuk prioritas apa gitu loh. Jadi kayak gambar di ujungnya mesti jelas dulu. Pilar hijau Nusantara pengen Indonesia yang kayak gimana. Kalau udah jelas gitu kan, bayangan Indonesianya kayak apa, misalnya yang ramah disabilitas, yang memang ramah sama masyarakat hukum adat. Kalau kalian udah tahu karakteristiknya, baru ditarik mundur gitu loh. Jadi kita ngelihat Undang-Undang Cipta Kerja itu juga sesuai dengan kacamata kita. Kalau kacamata kita ingin memprioritaskan ABC, kita cek apakah prioritas ABC itu dilanggar atau prioritas ABC itu malah diakomodir gitu. Yang mana yang harus diperjuangkan dan sebagai prioritas kita. Kalau enggak, kita cepet banget gitu loh reaktif jadinya baca sedikit, baca postingan sedikit langsung kayak oke demo gitu kan. Atau kayak baca postingan sedikit, oh ini pasti bener nih gitu tanpa kita tahu kenapa kita harus peduli gitu sih kayaknya yang Mhm. menurut aku mesti dijadiin basis. Wah, keren banget. Kak, ada pertanyaan nih di kolom chat dari Kak Farid Bajuri, kalau memang UU Cipta Kerja tujuannya untuk memangkas birokrasi, bukannya dengan membuat turunan peraturan yang banyak dari sana tetap bakal ribet ya, Kak? Mungkin tadi Iya, betul banget. turunannya dari ini ya, apa sih, dari Perpres dan lain-lain ya, Kak, ya? Iya, jadi tadi Oke. seperti aku bilang, bagus banget Kak Putri, dalam artian, barusan yang Kak Putri lakukan itu adalah tadi regulatory impact assessment yang tadi aku sempat sharing gitu ya, di mana kita lihat tujuannya memangkas birokrasi, tujuannya, mempermudah, menyederhanakan regulasi, tapi hasil akhirnya malahan ada lebih dari 500 peraturan pelaksana yang dibutuhkan. Berarti mungkin dia nggak sesuai lagi sama tujuannya gitu kan. Nah ini, Iya iya. eee, ya tapi kita baru tahu misalnya kita baru bisa menyimpulkan bahwa ini nggak sesuai sama tujuan kalau kita analisa lagi tujuan utamanya dulu apa. Kalau emang makanya aku bilang aku supporter paling maksudnya aku tuh dulu semangat banget 2 tahun tuh kayak, "Oh yes ada Omnibus Law," gitu. Akhirnya harus bisa disederhanakan, bisa diringkesin apa segala macam gitu. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan, mungkin malah jadi lebih banyak peraturannya. Nah, ini yang, kita juga harus kasih masukan gitu, apakah, bisa nggak lebih dikompakkin lagi gitu, bisa nggak, ada hal-hal lain nggak yang bisa kita lakukan supaya secara implementasi jadi lebih mudah gitu. Gitu sih, jadi kalau itu aku setuju, dan itu komentar kita juga, kalau memang tujuannya memperingkas, sebagai omnibus gitu kan, kok malah jadi lebih banyak gitu, itu gimana ya justifikasinya gitu, kurang lebih seperti itu.
Oke Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari, Kak Putri, mau nanya kenapa presiden baru turun tangan berpidato setelah demo besar-besaran dan benarkah rakyat salah paham mengenai UU Cipta Kerja ini? Aku nggak tahu kalau kenapa presiden baru turun tangan, maksudnya nggak bisa jawab juga ya kalau itu kenapa gitu. Cuma, tadi kenapa aku kasih si materi-materi dari PSHK buat teman-teman juga ngecek gitu kan. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada kewajiban-kewajiban pelibatan masyarakat yang tentunya bukan di akhir. Kayak diketok baru demo gitu. Karena kenapa? Mmm, Mungkin karena dari awal nggak dilibatin gitu kan. oh iya Jadi iya, kalau bener kita bener. lihat beberapa aku lihat dari aku aja ya, dari, statement-nya teman-teman kabupaten dan, teman-teman pemerintah daerah lah gitu ya. Kebanyakan dilibatkan pada saat proses pembahasan sudah hampir selesai gitu kan. Jadi, terus, sempat ada juga perdebatan, naskah akademisnya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang nyusun siapa sih? Soalnya nggak pernah ketahuan gitu, akhirnya Mhm. siapa, nggak pernah ada yang maju juga sebagai pengusung dari naskah akademisnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mungkin secara prosedur seperti masyarakat pada saat masyarakat proses di mana seharusnya mereka dimintakan pendapat, maka disitulah terjadi, perasaan dikhianati gitu ya. Maksudnya, Oh iya iya, "Loh kok tiba-tiba udah di-approve sih? Gimana sih?" Gitu. "Kok kita nggak pernah ditanya?" Kasarnya gitu kan. Kayak iya. misalnya kamu misalnya ada cowok atau ada cewek tiba-tiba ngaku jadi pacar kamu gitu, gue nggak pernah ditanya kenapa dia tiba-tiba bilang dia pacar gue gitu, kan rasanya kayak gitu kan, bawaannya pengen marah gitu. Jadi mungkin, justru analoginya seperti itu sih, kenapa sih pelibatan masyarakat itu harus dijagain banget, karena memang disitulah kita perlu memastikan satu dokumen itu mendapatkan input dari banyak pihak, walaupun secara nasional, banyak klarifikasi juga terkait pelibatan masyarakat ini. Ada banyak simpang siur gitu ya, dan aku kalau udah soal prosedur kayak gitu, kita juga ya kita pintar-pintar aja melihat sumber mana yang bisa dipercaya gitu kan. Kalau memang sudah ada proses pelibatan masyarakat, maka teman-teman bisa cek sebenarnya di website DPR. Siapa saja yang diundang, siapa saja yang hadir, input yang diberikan seperti apa, itu sebetulnya harus dicatat secara resmi di dalam kanal pembahasan di websitenya DPR untuk setiap produk peraturan perundang-undangan yang diproses melalui situ. Jadi apapun yang diupload di situ, itu teman-teman bisa gunakan sebagai bukti apakah ada pelibatan atau enggak, lebih ke situ sih. Kalau soal salah paham, saya juga bingung nih jawabnya, apa salah pahamnya tentang apa dulu gitu kan. Maksudnya Mhm. Eee, apa, eee, kita bisa kalau untuk kesalahpahaman nih bisa dibuktikan dengan, beberapa cara sih ya. Kalau ini saran aja ya buat Pilar Hijau Nusantara gitu. Instead of focusing jadi gini, kalau mau punya aspirasi, mau punya pendapat, yang penting teman-teman udah yakin banget bahwa analisa di belakangnya teman-teman bisa pertanggungjawabkan. Jadi pada saat ditanya, "Kenapa kok ribut-ribut?" Gitu, teman-teman bisa jawab, "Karena ini, kami memperjuangkan A, ternyata A itu dilanggar, rekomendasi kami supaya A itu bisa diperbaiki adalah B misalnya. Kalau kita bisa menyebutkan logika yang runut seperti itu, maka tidak akan ada lagi alasan untuk bilang, "Enggak, ini sekedar salah paham." Karena kan kesannya salah paham, Oh, salah denger atau salah tulis gitu iya kan. iya, bener Kalau bener kita bener. bisa kalau kita bisa langsung membuktikan kayak, kita pengen A, tapi di pasal ini diaturnya B, di pasal ini diaturnya B, abis gitu nggak ada bukti kita pernah ditanya lagi gitu. Itu kan jadinya, bisa dinyatakan secara argumen yang logis juga, gitu kali ya. Oke Kak Gita, mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Khoirunisa Irodatil, "Kak, saya ada dengar tentang undang-undang MK yang diubah. Ada pasal yang dihapus tentang keterlibatan MK untuk menguji undang-undang. Apakah penghapusan pasal itu, benar berpengaruh?" Ini udah ada klarifikasinya juga sih teman-teman kalau tentang pasal 59 ya yang, MK gitu kan. Sebenarnya walaupun ada pasal yang dihapus, tapi putusan MK itu tetap kok bersifat final, jadi dia tetap punya kewenangan untuk itu gitu. Kalau yang ini, kita bisa confirm MK tetap ini kok, tetap tetap punya hak untuk ambil keputusan yang final, gitu. Oke, mantap.
Oke Kak, Kak Gita, sepertinya waktu sudah menunjukkan bahwa kita harus segera berhijrah nih ke sesi selanjutnya. Sayang banget ya, eee Iya, sesi ini harus berakhir, maka dari itu aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Gita atas, waktu dan dedikasinya untuk memaparkan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, Eee, terima kasih banget ya Kak Gita sekali lagi, semoga, sama-sama ilmunya bisa bermanfaat buat Tasya. teman-teman semua ya. Terima kasih Kak Gita. Oke, Iya, oke thank teman-teman, you Tasya, jangan lupa thank you banget gotong Kak. royong teman-teman. Iya betul, gotong royong guys, kita tingkatkan kolaborasi, asik.